Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Tegar Mustanurjati, NIM D400-2013 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai presentasi saya tentang dasar kapasitor. Ya, langsung saja. Pengertian, kondensator atau kapasitor adalah komponen listrik yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik. Bahan penyusun kapasitor yaitu dua keping atau dua lembaran penghantar listrik yang dipisahkan menggunakan isolator listrik berupa bahan dielektrik. Masing-masing keping atau lembaran penghantar listrik diberi muatan listrik dalam jumlah yang sama tetapi berlawanan jenis, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Kapasitansi didefinisikan sebagai kemampuan dari suatu kapasitor untuk dapat menampung muatan elektron. Ya, jadi di sini kapasitor itu terdiri dari dua keping, yang dimana itu tuh yang satu muatannya negatif dan yang satu muatannya positif. Dan kemampuan untuk menampung muatan elektron itu tuh dikatakan sebagai kapasitansi. Ya, selanjutnya yaitu fungsi dari kapasitor atau kondensator. Yang pertama yaitu sebagai filter tegangan dalam satu daya, yang kedua sebagai kopling antar blok rangkaian, yang ketiga sebagai pembangkit frekuensi tinggi, yang keempat sebagai filter suara pada perangkat pengatur nada, yang terakhir yaitu sebagai tuning atau penala sinyal pada alat komunikasi. Ya, mungkin untuk fungsi ini diterapkan dalam berbagai alat elektronika, ya mungkin saja bisa dari HP atau tidak power supply atau enggak laptop dan mungkin lain jenisnya ya. Jadi yang tentunya kapasitor ini itu memang membantu dalam kehidupan sehari-hari kita. Selanjutnya yaitu cara kerja. Ya, kapasitor terdiri dari dua plat penghantar yang terpisah oleh poli isolator. Waktu plat bersinggungan dengan tegangan listrik, plat negatif akan terisi elektron-elektron. Jika sumber tegangan dilepas, elektron-elektron masih tetap tersimpan pada kapasitor. Ya, jadi ini itu mulainya dari negatif dulu ya, dan nantinya akan ditarik ke sini. Dan nantinya kapasitor ini itu akan menyimpan muatan-muatan elektron di antara sini. Ya, mungkin lanjut jenis-jenis kapasitor. Ya, yang pertama itu yaitu kondensator atau kapasitor tetap. Nah, dalam kondensator tetap atau kapasitor tetap ini itu juga masih dibagi lagi menjadi tiga. Tetapi untuk kondensator tetap ini itu biasanya nilainya konstan ya, tidak berubah. Mungkin macam yang pertama yaitu kondensator keramik. Kondensator keramik ini berbentuk bulat tipis yang persegi 4 berwarna hijau atau merah atau coklat. Kondensator jenis ini dapat dibolak-balik pemasangannya, mempunyai kapasitas mulai dari beberapa picofarad sampai dengan ratusan kilo picofarad dengan tegangan volt maksimal 25 volt sampai 100 volt. Tetapi ada juga yang sampai ribuan volt. Mungkin untuk gambar rangkaiannya bisa kita lihat ya. Ini merupakan gambar kondensator keramik ya. Lalu selanjutnya yang macam kedua dari kondensator tetap yaitu polyester. Pada dasarnya sama dengan kondensator keramik. Begitu juga dengan cara menghitung nilai kapasitasnya. Bentuk seperti permen dan memiliki warna hijau, coklat dan sebagainya. Ya, mungkin ini gambar dari kondensator polyester. Di sini itu bisa kita lihat bahwa kondensator polyester ini warnanya kuning. Lalu macam yang terakhir sebenarnya ada banyak ya, tapi di sini saya menyebutkannya hanya 3 saja. Memiliki nilai kapasitansi di antara 10 NF sampai 100 UF dengan toleransi kurang lebih 5% dengan tegangan max 900 volt, memiliki kestabilan yang cukup.
Ini merupakan gambar dari kondensator kertas. Bisa kita lihat. Lalu jenis yang kedua dari kondensator atau kapasitor yaitu kondensator elektrolit elko. Kondensator yang berbentuk tabung termasuk jenis kapasitor polar di mana memiliki dua kutub yaitu positif dan negatif. Untuk menandai kedua kutub positif ditandai oleh kaki yang panjang, sedangkan kutub negatif ditandai dengan kaki yang pendek. Nilai kapasitansinya dari 0,47 UF sampai ribuan makrofarad dengan voltase dari beberapa volt sampai ribuan volt. Ya, jadi pada kaki panjang ini itu merupakan kutub positif, sedangkan pada kaki yang pendek ini merupakan kutub negatifnya ya. Dan ini merupakan nilai-nilai kapasitansi dari elko ini. Lalu yang terakhir yaitu kondensator tak tetap. Jenis kapasitas kondensator atau kapasitor ini dapat diubah secara fisik. Kondensator ini mempunyai poros yang dapat diputar dengan menggunakan obeng untuk mengubah nilai kapasitasnya. Ya, mungkin pada atasnya ini pada gambar ini itu bisa diputar menggunakan obeng atau enggak ya mungkin bisa pakai kuku. Oke, selanjutnya yaitu rumus dari kapasitansi. Michael Faraday membuat postulat bahwa sebuah kapasitor akan memiliki kapasitansi sebesar 1 farad jika dengan tegangan 1 volt dapat memuat muatan elektron sebanyak 1 coulomb. Dengan rumus dapat ditulis Q sama dengan CV, yang dimana Q ini merupakan muatan elektron, C merupakan nilai kapasitansi, dan V merupakan besar tegangan potensial. Mungkin untuk satuannya, mohon maaf, satuannya bisa kita lihat di sini. Untuk Q merupakan coulomb, C farad, V adalah volt. Ya, lanjut. Yang selanjutnya yaitu beda potensial kapasitor. Rumusnya itu dituliskan di sini Q1 sama dengan Q2, C1 V1 sama dengan C2 kali V2. Yang dimana di sini masih sama ya untuk Q1 dan Q2-nya. Beda potensial kapasitor, C nilai kapasitansi, dan V adalah besar tegangan. Lanjut, yang terakhir yaitu rumus energi kapasitor, yang dimana dituliskan W sama dengan setengah Q kuadrat per C dan W sama dengan setengah Q V. Yang terakhir yaitu W sama dengan setengah CV kuadrat, yang dimana W sama dengan energi kapasitor, C adalah nilai kapasitansi, dan V merupakan besar tegangan potensial. Ya, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bila ada salah kata atau kurangnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.